Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 103, di sekitar akademi. Dia tidak terlihat berbeda. Lihat telinganya. Menurutmu pakaiannya terbuat dari apa? Menurutmu mengapa mereka mengambil manusia? Manusia sama sekali tidak memiliki aura agung. Lihat dia tampak begitu polos. Suara-suara bergema di semua tempat. Banyak yang berbisik, tetapi beberapa lebih keras dari yang lain, suara mereka dapat dengan mudah didengar. Kata-kata yang diucapkan membuat telinga Sumin berkedut. Manusia, apakah para siswa ini bukan manusia? Dia mulai memeriksa semuanya, dan itu benar. Mereka tampak sangat berbeda dari manusia lain yang pernah dilihatnya. Ada dua jenis ahli di depannya. Cara para ahli berdiri membuatnya tampak seperti terbagi menjadi dua kelompok. Tak satu pun dari kelompok ini yang mengenakan jubah yang dikenakan para penjaga sendiri. Jadi lebih mudah bagi Sumin untuk memeriksanya. Kelompok pertama memiliki telinga runcing. Mata mereka memiliki berbagai warna, begitu pula rambut mereka. Banyak yang berambut putih atau pirang muda dengan mata biru. Orang hanya bisa menggambarkan mereka sebagai orang yang sangat cantik dan tampan. Semua wanita tampak anggun, aura mereka begitu agung sehingga orang merasa ingin bersujud di depan mereka. Pria akan berperang demi kecantikan seperti ini. Semua pria itu mirip pahlawan. Aura mereka juga agung tetapi begitu mengesankan sehingga orang akan berpikir dua kali sebelum menghalangi mereka. Kelompok ahli ini semuanya adalah keindahan duniawi. Sepertinya mereka terhubung ke bumi dalam beberapa cara seolah-olah mereka adalah penguasa bumi. Kelompok lain hanya berisi perempuan. Wanita-wanita ini tidak sehebat yang lainnya. Namun, jika memungkinkan, mereka bahkan lebih cantik dari wanita lainnya. Wajah mereka begitu murni, begitu polos sehingga hanya dengan berbicara kepada mereka akan mengotori kepolosan mereka. Sumin pernah melihat seseorang dengan aura serupa sebelumnya. Jiwa yang tampaknya memiliki keangkuhan yang sama, keindahan yang sama, dan kemurnian yang sama. Itu adalah peri dari dalam pagoda darah. Jelas kelompok orang-orang ini terbagi antara peri dan peri. Peri dan elf ini sangat ingin tahu tentang Sumin, tetapi Sumin lebih ingin tahu tentang mereka. Tidak setiap hari seseorang bertemu dan melihat elf dan peri, makhluk yang konon hanya hidup dalam legenda. Para elf dan peri menyadari bahwa dunia luar dipenuhi manusia, tetapi mereka belum pernah diizinkan meninggalkan keamanan akademi. Karena itu, mereka sangat ingin tahu tentang Sumin. Sumin sekarang adalah personifikasi dari semua manusia di depan makhluk dongeng ini. Sumin berdiri diam di depan semua orang. Dia tidak yakin apa yang akan terjadi, kemana dia akan pergi dan bagaimana dia akan diperkenalkan ke akademi ini. Penatua Muzi hanya berdiri di samping dengan tudung menutupi kepalanya. Dia sama sekali tidak menunjukkan apa yang dia pikirkan tentang situasi ini. Sumin menghela nafas dan menegakkan punggungnya. Jika dia akan berada di sini untuk hiburan, maka dia mungkin juga melihat orang lain dengan baik. Matanya melakukan kontak dengan beberapa elf. Banyak dari mereka dipenuhi dengan kegembiraan dan keingintahuan, tetapi beberapa dipenuhi dengan permusuhan dan kebencian. Kebencian ini diarahkan pada seluruh umat manusia sejak Sumin muncul, namun, dialah yang membuat semua kebencian ini dilemparkan. Muzi membutuhkan waktu lama sebelum dia akhirnya melangkah ke depan dan mengangkat tangannya, siswa yang saya sayangi. Saya senang melihat kalian semua datang untuk menyambut siswa baru kami. Sumin, The Guardian Tree telah menyetujui dia. Dia akan menghadiri kelas untuk elf dan kelas untuk peri. Dia mengontrol elemen angin dan siapa yang tahu elemen lain yang mungkin dia dapatkan untuk mendapatkan pencerahan. Dia juga memiliki busur roh dan akses ke elf kekuatan roh, belum lagi, dia adalah seorang kultivator internal dan eksternal. Karena dia akan berpartisipasi di kelas pagi dan sore, wajar jika dia akan mengenal kalian semua. Aku berasumsi bahwa kalian semua akan menjaganya dan berperilaku seperti teman sekelas yang baik. Meskipun manusia adalah musuh kita, orang ini bukan manusia atau elf atau peri, jika ada dia sedikit dari segalanya, jadi perlakukan dia seperti kamu memperlakukan temanmu.
Kata-kata yang diucapkan oleh Muzi membuat semua orang bergumam di antara mereka sendiri. Dia bukan manusia, elf atau peri. Bagaimana seseorang bisa menjadi campuran dari ketiga ras? Ini sama sekali tidak terbayangkan bagi mereka. Tanpa menunggu untuk mengatakan apa-apa lagi, Muzi mulai meninggalkan platform tempat mereka berdiri. Su Min dengan cepat mengikuti. Di belakangnya Ye Ling, yang tidak mengeluarkan suara apapun sejak mereka mencapai pohon penjaga. Dia juga dengan cepat mengejar Su Min. Ekornya ada di antara kedua kakinya, dan matanya waspada serta dipenuhi kekhawatiran. Melihat Ye Ling seperti ini, Su Min penasaran dengan alasannya, tapi dia tidak bertanya. Sebaliknya, dia hanya dengan lembut meletakkan tangannya di bahu singa besar itu dan meremasnya kembali. Selama Su Min ada, tidak ada yang diizinkan menyentuh Ye Ling. Muzi terus bergerak semakin jauh ke dalam akademi. Satu demi satu bangunan diperkenalkan ke Su Min. Beberapa adalah penghuni para siswa, yang lain adalah penghuni untuk para guru. Setiap siswa memiliki tempat tinggal mereka. Mereka dibagi menjadi rumah laki-laki dan perempuan, peri ada di satu bagian akademi sementara ada elf di bagian lain. Ini adalah perpustakaan akademi. Siapapun boleh datang ke sini dan mempelajari sejarah ras kita atau urusan dunia saat ini. Dimungkinkan juga untuk mempelajari metode dan teknik kultivasi di perpustakaan. Ini gratis untuk semua siswa, Anda bisa kunjungi kapan saja dan sepanjang waktu. Buka setiap hari dan malam, dan kami memiliki pustakawan yang menjaganya. Dia abadi, jadi Anda harus selalu memperlakukannya dengan hormat. Ini adalah Pil Palace. Di sini Anda dapat menukar poin kontribusi untuk berbagai pil obat. Ada begitu banyak jenis pil sehingga sulit untuk menentukan mana yang akan membantu Anda, paling banyak. Namun demikian, setelah sedikit waktu, Anda akan tahu apa yang paling Anda butuhkan. Kami memiliki pil yang meningkatkan basis kultivasi Anda, pil yang memurnikan ki Anda, dan pil yang membantu Anda mengontrol elemen Anda dengan lebih baik. Kami bahkan memiliki pil penyembuhan untuk jika kamu adalah tipe orang yang selalu terlibat perkelahian. Juga, dua makhluk abadi yang menjaga Pil Palace jadi perlakukan mereka dengan rasa hormat yang pantas mereka terima. Ini adalah aula kemampuan kami. Di sini kami memiliki berbagai kemampuan yang dapat diajarkan kepada Anda dengan harga poin kontribusi. Beberapa kemampuan tidak dapat dibuat bahkan dari poin kontribusi tetapi memerlukan kontribusi atau alasan khusus untuk mengizinkan seseorang masuk. Master Aula Kemampuan juga abadi. Mencoba menyelinap ke bagian di mana kemampuan dengan peringkat lebih tinggi berada akan menjadi keputusan yang buruk, Anda akan menyesalinya nanti. Ini adalah lapangan perdebatan. Seperti yang bisa kamu lihat, ada banyak arena, panggung, dan sangkar yang ditempatkan di seluruh lapangan ini. Semuanya bertujuan untuk memungkinkan siswa dalam akademi kami terlibat dalam pertandingan melawan satu sama lain. Beberapa mempertaruhkan poin kontribusi mereka untuk pertandingan ini, jadi ini cara yang bagus untuk mendapatkan sumber daya. Sebagai siswa baru, saya dapat membayangkan bahwa mereka akan agak keras terhadap Anda, mencoba menguliti Anda hidup-hidup atau mengambil poin kontribusi Anda dari Anda. Ini adalah menara misi. Di sini Anda dapat mengambil berbagai misi untuk mendapatkan poin kontribusi. Misi berisi apa saja mulai dari menyapu lantai hingga memasuki lembah abadi untuk membunuh binatang buas atau mengambil harta karun. Akademi ini terletak di jantung lembah abadi. Itu dipenuhi dengan formasi untuk menjauhkan orang dan hewan yang tidak diinginkan dari lokasi kita. Sama sekali tidak mungkin untuk masuk kecuali Anda telah diberikan akses ke pohon penjaga. Akademi ini sedang mendidik wali baru untuk lembah abadi. Selama mereka masih pelajar, mereka tidak diizinkan meninggalkan akademi. Namun, setelah lulus, mereka diizinkan menjadi penjaga dan dapat menjelajahi wilayah kita di sini di dalam reruntuhan abadi. Kamu adalah kasus khusus karena kamu terlihat seperti manusia, lanjut Muzi, berbicara sambil terus berjalan ke depan. Kamu mungkin diberi tugas khusus di luar wilayah kami karena kamu dapat berbaur dengan manusia dengan mudah. Kami akan melihat apa menara misi akan siap untukmu. Tempat terakhir yang ingin saya ceritakan adalah outlet. Tempat ini agak penting, Penatua Muzi berjalan ke sebuah bangunan seperti gudang. Berbeda dengan yang lain, bangunan ini tidak memiliki udara megah prasejarah. Itu hanya sebagai gudang kecil, tetapi dari kata-kata tetua Muzi,
Sumin mengerti bahwa bangunan ini mungkin yang paling penting dari semua yang dia lihat sejauh ini. Outlet adalah tempat di mana Anda mendapatkan sumber daya bulanan Anda. Anda akan diberikan 100 poin kontribusi sebulan. Sisanya harus Anda dapatkan dari menara misi. Anda juga akan diberikan sebagian kecil pil obat. Beberapa yang menyembuhkan Anda, yang lain membuatnya agar Anda tidak merasa lapar dan beberapa untuk meningkatkan kultivasi Anda. Selain poin kontribusi dan pil obat, ini juga merupakan tempat di mana Anda akan mendapatkan pakaian, perkakas, dan hal-hal penting lainnya. Jika Anda ingin pergi pada misi besar, perbekalan juga akan datang dari outlet ini. Ikut aku, perintah Muzi. Lengannya disilangkan di punggungnya. Dia pergi ke outlet, diikuti oleh Sumin. Di dalam outlet, semuanya dalam cahaya redup. Tidak banyak cahaya yang menyinari jendela, tetapi sebuah meja kecil terlihat. Di belakang meja ini, seorang wanita tua duduk. Dia berada di kursi malas, dan matanya tertutup. Dia tampak seperti tertidur. Sumin memilih untuk tidak membangunkannya, tetapi Muzi tampaknya berpendapat lain. Dia mengetuk konter dengan agak memaksa menyebabkan wanita itu membuka mata dengan cemas. Muzi, Tauge, aku tidur sangat nyenyak. Jangan bilang aku harus dibangunkan pada jam terkutuk ini. Masih setengah bulan lagi sebelum aku harus mengirimkan bekal bulanan. Suara itu dipenuhi dengan ketidaksenangan dan ketidakbahagiaan sementara senyum lebar menyebar di bibir Muzi. Jangan terlalu pemarah, wanita tua, katanya sambil tertawa. Aku membawakanmu murid terbaru kami. Kamu pasti senang melihatnya. Oh, pohon penjaga menyetujuinya, apakah sekarang? Tiba-tiba wanita tua itu menunjukkan sedikit ketertarikan. Dia perlahan berdiri dan pergi ke konter, menatap Sumin dengan tatapan tertarik. Dia benar-benar tidak buruk untuk manusia. Menjadi satu dengan elf dan peri itu luar biasa. Potensinya sepertinya tidak buruk. Oke, aku akan memaafkanmu karena membangunkanku kali ini. Biarkan aku menemukan barang-barangnya. Bab 104, Pondok. Pertama saya akan memberikan 4 pil refrain. Pil ini harus dikonsumsi seminggu sekali, dan itu akan memastikan tubuh Anda tidak merasa lapar. Ini juga menyediakan semua nutrisi yang dibutuhkan tubuh muda dalam masa pertumbuhan sehingga jangan khawatir tentang itu. Hal kedua yang akan kuberikan padamu adalah seragam siswa dan 1 set cadangan. Kamu akan diberikan seragam baru setiap setengah tahun. Meskipun ini mungkin terdengar seperti banyak, tapi kamu akan menghancurkan seragammu secara teratur saat melakukannya, misi. Izinkan saya memberi Anda nasihat, saat menerima duel selalu kenakan pakaian Anda sendiri dan saat Anda menjalankan misi, selalu kenakan pakaian Anda sendiri. Jika Anda membutuhkan lebih banyak seragam dari ini, Anda harus membelinya menggunakan kontribusi Anda poin. Benar. Lalu kita punya sepatu, lanjutnya dan menamparkan sepasang sepatu hitam, sangat rata-rata, di konter. Anda diperbolehkan sepasang sepatu setahun. Jika Anda merusak sebelum jatah waktu yang sama dengan pakaian, Anda akan membutuhkan poin kontribusi. Ini sekantong pil acak. Kami memiliki 10 pil pengumpulan Ki yang meningkatkan kecepatan kultivasi Anda. Kami memiliki 5 tablet koagulasi. Gunakan jika Anda terluka selama misi atau duel. Akhirnya, kami memiliki 3 pil yang dibuat dari serbuk tulang binatang buas. Anda hanya mendapatkan pil bubuk tulang binatang sekali setiap tahun. Pil ini akan memperkuat tubuh Anda. Mereka dimurnikan dari beberapa binatang langka yang ditemukan di lembah abadi. Lebih disukai singa darah berbulu emas atau makhluk serupa. Pil akan meningkatkan tubuhmu sedemikian rupa sehingga kamu akan dapat merasakan perbedaan yang nyata saat menggunakan kekuatan kasar. Aku tahu kamu memiliki Golden Furred Blood Lion sebagai hewan peliharaan, dan dia kemungkinan besar akan membenci akademi ini. Banyak siswa juga akan iri dengan kemampuanmu untuk menjinakkannya, tapi jangan terlalu memikirkan tentang memakan pil ini. Semua binatang yang kita bunuh adalah mereka yang pergi untuk membunuh kita. Ini adalah masalah hidup dan mati. Kami tidak memburu binatang tertentu demi pil kami. Ada pil dan seragamnya. Sekarang kamu juga membutuhkan beberapa poin kontribusi, wanita itu melanjutkan. Dia sepertinya mengikuti daftar periksa di benaknya. Sangat jarang siswa baru muncul sebagai bagian dari setahun sekali ketika elf dan peri mencapai usia yang tepat akan diizinkan untuk masuk. Namun, seorang siswa pindahan di tengah tahun. Tidak pernah terdengar. Kamu adalah siswa baru dan manusia untuk Bud.
Kamu telah melakukannya dengan sangat baik di Pagoda Darah. Biarkan aku memberitahumu sebuah rahasia, bahkan murid kami pun tidak berani memasuki Pagoda Darah. Sebagai hadiah, kamu telah diberikan poin kontribusi tambahan karena membiarkan orang tua kita melihat apa yang menunggu para siswa di dalam rumah gila itu. Kamu telah disetujui oleh pohon penjaga dan mengizinkan jumlah dasar poin kontribusi dari itu. Kamu memiliki dua sahabat binatang. Keduanya berpangkat tinggi, terutama ular hijau kecil milikmu itu, jadi kamu juga akan diberikan poin kontribusi untuk ini. Kamu adalah pemenang peringkat lembah abadi dan membunuh cukup banyak orang jenius, menyisihkan beberapa ahli yang nantinya dapat menimbulkan masalah bagi kami. Pencapaian itu juga menjaminmu untuk beberapa poin kontribusi. Mari kita lihat, secara total, kamu memiliki 5.700 poin kontribusi. Itu tidak pernah terdengar untuk siswa baru. Seru wanita itu geli. Sebulan sekali kamu akan mendapatkan poin kontribusi, tetapi jumlah yang kamu dapatkan adalah 100 setiap bulan. Sisanya akan kamu dapatkan dengan menyelesaikan misi. Jika Anda menemukan harta karun saat berkeliaran di lembah abadi yang tidak dapat Anda gunakan, Anda juga dapat memilih untuk menukarnya dengan poin kontribusi atau bahkan menjualnya sendiri di lapangan tanding. Banyak siswa mendirikan kios di sana pada akhir pekan pertama setiap bulan untuk menjual pil atau barang lain yang tidak mereka butuhkan untuk poin kontribusi atau barang lain yang lebih dibutuhkan. Sekarang kamu memiliki pilihan untuk mengambil senjata jika kamu tertarik melakukannya, kata wanita itu. Dia sudah tahu jawaban Su Min. Cara dia membawa pedang di punggungnya alih-alih menyimpannya di gudang penyimpanan menunjukkan bahwa dia telah menemukan senjata yang lebih disukainya untuk digunakan. Benar begitu, Su Min menggelengkan kepalanya, terima kasih Nyonya, tapi tidak, terima kasih. Saya sudah memiliki senjata yang dapat saya percayakan hidup saya tidak mau menggantinya, bahkan dengan keahlian yang luar biasa seperti yang dibuat oleh para elf. Wanita tua itu menganggukkan kepalanya. Tatapannya yang tajam menatap pedang di sarungnya sampai matanya membelalak dan dia sedikit gemetar. Kamu kenal seseorang bernama Wang Li? Dia bertanya dengan suara serak. Su Min, yang tidak menyangka pertanyaan ini akan ditanyakan, sama terkejutnya dengan wanita itu. Dia menyipitkan matanya dan menatap wanita di depannya, tetapi dia tidak merasakan permusuhan. Kamu tahu Tuan Wang Li? Dia bertanya bingung. Wanita itu menganggukkan kepalanya. Dulu, di lain waktu kita semua mengenalnya. Siapa yang mengira lelaki tua Li adalah tuanmu? Tidak heran, katanya dua kali dan menganggukkan kepalanya lagi. Kelembutan baru ada di matanya saat dia menatap Su Min. Hati-hati, dia memperingatkannya, kamu baru saja mendapatkan poin kontribusimu. Jangan pernah memberitahu siapapun berapa banyak poin yang kamu miliki. Jangan bertaruh semuanya sekaligus dalam duel. Juga berhati-hatilah dengan duel. Meskipun pembunuhan saudara dilarang, masih banyak yang suka menggertak para pendatang baru, apalagi jika mereka bisa mendapatkan beberapa poin sekaligus. Belum lagi orang-orang yang menentangmu karena kamu manusia. Menjadi manusia adalah alasan yang cukup bagi mereka untuk melumpuhkanmu, jadi jika kamu merasa permusuhan terhadapmu jangan ragu untuk menolak tantangan itu. Jangan khawatir, kata Muzi dari dalam jubah berkerudung, aku akan membuat pengumuman yang mengatakan bahwa lapangan perdebatan akan ditutup selama 7 hari ke depan. Dalam 7 hari ini, kamu akan dapat bersantai dan biasakan diri dengan tempat baru ini. Selain itu, Anda akan memiliki lebih banyak waktu untuk memahami kemampuan yang Anda peroleh di lembah abadi. Anda juga dapat menggunakan beberapa poin kontribusi Anda dan membeli berbagai item untuk meningkatkan peringkat atau kemampuan tempur Anda. Ragu-ragu untuk beberapa waktu, tangan Muzi mengelus pipinya, sebenarnya jangan buru-buru menjadi prajurit bintang 6 dulu, katanya. Kamu baru saja mencapai bintang 5 belum lama ini, dan kamu melompat dari bintang 2 menjadi prajurit bintang 5 dalam setahun. Lompatan ini sudah luar biasa, sekarang kamu perlu menstabilkan fondasimu. Su Min, merasa bahwa wanita tua itu dan Muzi merawatnya, berterima kasih atas pertimbangan mereka. Terima kasih, kata Su Min sambil menangkupkan tangannya dan sedikit membungkuk. Ketika seseorang memperlakukannya dengan kebaikan dan rasa hormat, dia akan membalas rasa hormat dan persahabatan 10 kali lipat.
Kami telah memberimu semua yang menjadi hakmu, kata Muzi sambil tersenyum. Namun, dengan lambaian tangannya, sebuah medali kecil dengan ukiran naga muncul di tangannya. Ambil ini, katanya dan menyerahkannya ke tangan Sumin, ini adalah medali yang terikat padaku. Jika kau menemui masalah di sini di akademi, hancurkan lambang itu, dan aku akan membantumu. Bukan banyak, tapi aku berutang budi pada tuanmu untuk merawatmu dengan baik. Sumin mengerutkan kening. Dia sangat menghormati tuannya, tetapi mengapa para elf ini begitu menghormatinya? Apakah ini alasan mereka menerimanya di akademi mereka? Sumin hanya bisa menebak karena dia tahu bahwa mengajukan pertanyaan ini tidak akan menghasilkan jawaban apapun. Tetap saja, setiap kali dia memikirkan tuannya yang bekerja keras di dermaga setiap hari, dia merasa aneh bahwa orang lain membicarakannya dengan sangat hormat. Mendengar bahwa medali ini adalah karena tuannya, Sumin tidak berani mengatakan tidak, tetapi dia dengan cepat menyimpannya di dalam salah satu harta penyimpanannya untuk menyembunyikannya. Lewat sini, Muzi membawa Sumin keluar dari outlet. Segera setelah itu, mereka keluar dari kabin. Mereka berhadapan langsung dengan sekelompok elf dan peri yang melihat Sumin dengan rasa ingin tahu yang besar. Dengarkan perintahku, 7 hari ke depan lapangan sparring akan ditutup. Muzi memanggil, suaranya dipenuhi dengan ki. Semua orang di seluruh akademi bisa mendengarnya apakah mereka abadi atau manusia. Beberapa dipenuhi dengan kegembiraan saat mendengar pengumuman ini sementara yang lain dipenuhi dengan kekecewaan, beberapa bahkan membenci Sumin karena kejadian yang tidak menyenangkan ini. Para ahli yang membenci itu adalah orang-orang yang berharap untuk melawan Sumin. Namun demikian, ekspresi menyeramkan muncul di beberapa wajah di kerumunan. Jelas bahwa mereka semua berpikir bagaimana 7 hari bisa mengubah apapun. Dalam 7 hari wajah manusiamu yang kotor akan berada di lantai ini. Pikiran mereka begitu jelas di wajah mereka sehingga Sumin dapat dengan mudah membaca ekspresi mereka. Namun demikian, dia tidak mengindahkan mereka. Sebaliknya dia mengikuti di belakang Muzi saat mereka meninggalkan alun-alun di luar outlet dan kembali ke area pemukiman akademi. Di sini banyak bangunan besar menjulang berdampingan dan setiap siswa memiliki kamar sendiri di dalam bangunan tersebut. Muzi berjalan melewati mereka dan berhenti di depan sebuah pondok kecil. Itu tidak lebih besar dari yang dia tinggali bersama saudara perempuannya, tetapi kualitasnya jauh lebih baik. Itu memiliki atap yang terbuat dari jerami baru, dinding yang terbuat dari tanah liat dan pintu kayu. Di atap ada lubang di mana asap bisa keluar. Itu tampak seperti pondok biasa lainnya. Kamu berbeda. Dengan demikian kamu telah diberi rumah sendiri, kata Muzi meminta maaf. Kami biasanya membagi murid-murid kami menjadi perumahan elf bersama dan peri bersama, tapi kamu mengendalikan elemen seperti peri dan kekuatan roh seperti peri. Kamu juga memiliki tubuh manusia. Kami tidak dapat menentukan di mana menempatkanmu. Pada akhirnya, kami memutuskan untuk menampung Anda secara terpisah. Saya harap Anda akan menyukainya. Muzi berkata dengan nada meminta maaf tapi Sumin benar-benar menyukainya. Dia menganggukkan kepalanya dengan puas. Terima kasih banyak, Tetua Muzi, katanya dengan membungkuk dalam-dalam ke arah tetua dan melihat apa yang akan menjadi rumah barunya entah berapa lama. Kalau begitu, aku akan pergi, kata Muzi dengan anggukan kepala. Dia pergi, meninggalkan Sumin yang langsung masuk ke rumah barunya. Bagian dalamnya sama rapinya dengan bagian luarnya. Ada tempat tidur di samping dan perapian di tengah. Di sisi lain ada meja dan kursi dan tanah dibersihkan dari apapun yang mungkin ditemukan di sebagian besar lantai. Melihat rumahnya begitu bersih dan rapi, Sumin mengambil beberapa balok kayu dan langsung menyalakan api di perapian sebelum dia duduk bermeditasi. Dia mengerti bahwa ada banyak misteri tentang kontrol unsur yang masih perlu dia pahami. Sekarang dia memiliki 7 hari kedamaian, dia akan dapat memperoleh banyak pemahaman tentang keterampilan baru yang diperolehnya. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku. Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bos.